Racikan Berita 1. Untuk keterangan lebih lanjut di dalam terjadi apa, saya mohonkan Bang Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi dalam tim yang kami bentuk, namanya Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Mohon Bang Petrus untuk disampaikan perkembangan tadi di dalam, Bang. Baik, boleh maju dikit, Pak. Ya. Terima kasih. Tadi tepat pukul 10 kami mendampingi Mas Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa sebagai yang diundang oleh pihak Polda Metro Jaya untuk klarifikasi. Dan pada saat ini baik Mas Roy Suryo maupun Dr. Tifa sudah ada di ruangan penyelidik, ya, yang Roy Suryo di unit 1, sedangkan Dr. Tifa di unit 4. Mas Roy Suryo didampingi oleh penasihat hukum Pak Samsyar, sedangkan Dr. Tifa didampingi oleh penasihat hukum Pak Herman Kadir. Dan nanti secara bergantian, karena tim yang akan mendampingi ini kan banyak sekali, ya, ada sekitar 60 advokat yang mendampingi kedua rekan kita yang saat ini didengar keterangannya dalam rangka klarifikasi, dan keduanya sangat siap untuk memberikan klarifikasi dan juga akan meminta klarifikasi karena undangannya itu menyatakan undangan dalam rangka klarifikasi. Kalau bicara klarifikasi, maka yang mengundang juga harus mengklarifikasi apa saja yang mau didengar dari pihak kita, pihak yang dipanggil. Kemudian yang dipanggil juga bisa menanyakan hal apa saja kepada pihak yang memanggil terkait dengan undangan itu. Karena itu kan disebutkan sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2026. Baik Mas Roy maupun Dr. Tifa tidak tahu peristiwa yang terjadi tanggal 26 Maret itu peristiwa apa. Karena itu dari klarifikasi nanti akan menjadi jelas apakah terkait dengan Dr. Tifa dan Mas Roy atau tidak. Sehingga nanti akan jadi panjang ini karena persoalan tanggal 26 Maret 2025 itu menurut Mas Roy dan Dr. Tifa tidak ada hubungan dengan peristiwa apapun, apalagi dihubungkan dengan sebuah peristiwa pidana. Nah, ini yang akan kita dengarkan setelah klarifikasi hari ini. Nah, yang kedua, memang agak aneh karena yang seharusnya diklarifikasi itu pihak pelapor. Laporannya tanggal 30 April, tetapi tanggal 5 sudah ada panggilan untuk klarifikasi kepada pihak yang disebut-sebut sebagai terlapor. Karena yang disebut sebagai terlapor ini diumumkan dengan nama inisial, sehingga baik Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo juga belum tahu apakah mereka ada dalam posisi sebagai pihak yang dilaporkan atau mereka di luar itu. Ini juga belum jelas. Jadi klarifikasi ini masih sangat mentah, ya, masih sangat cair. Dan kita juga minta kepada pihak penyelidik, karena undangannya klarifikasi, kita tidak mau sampai bertele-tele sampai tengah malam. Kita batasi, kita minta jam 5. Karena baik Mas Roy maupun Dr. Tifa juga punya kesibukan lain yang mungkin jauh lebih penting dari persoalan ini. Apalagi laporannya tentang pencemaran nama baik, itu bukan kepentingan umum, tapi adalah kepentingan pribadi yang melapor, yaitu siapa? Joko Widodo. Jadi kita juga minta penyelidik juga memahami ini. Pemeriksaan hari ini karena menyangkut pencemaran nama baik seseorang, maka itu bukan kepentingan umum. Apalagi dalam rangka klarifikasi, ya kita sepakati pemeriksaannya jangan sampai bertele-tele dan sampai larut malam. Kecuali sudah dipanggil sebagai saksi, atau misalnya dalam rangka memeriksa seseorang sebagai tersangka, ya silakan aja, mereka kadang-kadang bisa sampai subuh 20 jam, ya. Walaupun itu juga sudah melanggar HAM. Kira-kira itu dari saya. Baik, tambahan ya, kenapa kami tegaskan bahwa ya klarifikasi itu dibatasi waktu tertentu. Kami belajar dari pemeriksaan klien kami yang lalu, hari kemarin Rabu,
yakni Saudara Rizal Fadila dan Kurniati Riwani, diperiksa dari jam 10 sampai jam 10 malam, yang satunya jam setengah 11 sampai jam 11 malam. Ini tentu saja sangat melelahkan, apalagi klien kami Bung Rizal Fadila itu sedang kondisi sakit karena kecelakaan. Jadi itu yang jadi atensi. Dan alhamdulillah di tengah kita ada dua tokoh, pertama Bang Refli dan dua Bang Marwan. Silakan Bang, tanggapannya terhadap kasus ini. Bang Marwan dulu. Lanjut. Ya, jadi sikap dari Polri ini sangat pantas kita pertanyakan ya. Karena saya kira yang lebih dulu melaporkan itu adalah teman-teman TPUA ke Polri, Bareskrim. Itu tidak jelas, tapi ini yang datang tanggal 30 April namanya Joko Widodo, bukan presiden lagi, ini kok langsung cepat diproses. Maka kita sangat khawatir proses yang terjadi untuk teman kita, Gus Nur dan Bambang Tri itu terulang. Ya. Kenapa? Karena memang kasus yang kita gugat itu adalah tentang keaslian atau kebenaran dari ijazah Joko Widodo, dan itu tidak pernah terjadi pembuktian di pengadilan, tapi yang menggugat justru dihukum 6 tahun. Nah, kita khawatirin nanti 5 orang teman-teman kita ini mengalami kasus yang sama. Padahal kalau dulu mungkin bisa terjadi karena Joko Widodo itu masih presiden. Kalau sekarang presidennya itu Prabowo. Jadi kita mengingatkan Polri untuk patuh taat kepada konstitusi. Siapa yang bermasalah itulah yang diproses. Kalau dikatakan bahwa terjadi fitnah, misalnya dialami oleh Joko Widodo, nah fitnahnya seperti apa? Mana ijazah aslinya? Kalau ijazahnya tidak jelas, lalu mengaku-ngaku difitnah, sementara teman-teman 5 orang ini minimal ya, ada yang lain sebetulnya, Pak Abraham Samad juga sebetulnya termasuk yang akan dipanggil katanya, menurut beliau ini. Nah, buktikan dulu ijazahnya memang asli, lalu setelah itu silakan kalau ini disebutkan sebagai fitnah. Jangan yang dilakukan sebaliknya. Nah, karena itu kita sangat mengkhawatirkan polisi ini bekerja bukan atas dasar kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan kebenaran, ya, tetapi bekerja untuk kepentingan Joko Widodo. Itu satu hal. Yang kedua, kita ingatkan juga bahwa proses dulu yang digugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu memang benar asli, dan kalau memang tidak, maka ini harus menjadi tugas polisi untuk memproses itu dulu. Jangan melakukan kriminalisasi ya kepada teman-teman kami, ya, terutama Mas Roy, Bu Tifa, Pak Rizal, Mas Rismon, bukan Mas tapi Lai ya, Lai Rismon, dan juga Bu Kurnia. Ini harus dibuktikan dulu. Dan yang berikutnya saya juga ingin ingatkan, kalau sampai ini terjadi mengulang kasus Gus Nur dan Bambang Tri, maka polisi sudah melanggar konstitusi, melanggar HAM, dan sebaliknya juga kita ingin supaya teman-teman kita itu diperlakukan seperti seharusnya mengikuti pro justisia ya. Saya kira ini harus dijalankan. Dan yang terakhir, saya berharap Pak Prabowo itu sekarang jadi presiden. Jadi jangan biarkan polisi bertindak mengikuti keinginan Joko Widodo yang sudah melakukan kriminalisasi terhadap 2 orang yang saya kira statusnya masih dihukum 6 tahun. Ya, memang sudah lepas sementara tapi belum tuntas. PB ya. Ya, ini saya kira jangan diulang, jangan dibiarkan seperti ini, dan ini adalah tugas Pak Prabowo. Ingat, Anda tanggal 20 Oktober itu sudah bersumpah. Ya, salah satunya itu akan menjalankan fungsi presiden, tugas presiden itu sebenar-benarnya, seadil-adilnya, jangan justru ikut di bawah kendali Joko Widodo. Karena kalau hal itu yang terjadi, maka kita sangat menyayangkan Anda sebetulnya, ya, Pak Prabowo itu akan hanya menjadi proksi, ya, menjalankan fungsi Joko Widodo 3 periode, dan kita tidak mau itu. Ya, buktikan bahwa polisi ada di bawah kendali Anda,
Jangan mengikuti agenda dari Prabowo untuk nanti Jokowi untuk nanti menangkap teman-teman kami tadi. Saya kira itu mungkin. Makasih. Langsung Bang Refli mungkin ya, biar efektif. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Jadi kawan-kawan semua, ada 3 kasus yang sedang berproses saat ini. Pertama adalah yang saya hitung berdasarkan yang sudah berproses ya. Yang lainnya seperti pengaduan dan lain sebagainya belum saya hitung. Pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu satu. Yang kedua adalah laporan TPUA yang diwakili oleh Profesor Egy Sujana yang sudah dilaporkan tanggal 9 Desember 2024 dan baru diproses setelah Joko Widodo melaporkan lapor balik lah, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah laporan pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu menurut Joko Widodo. Nah, kalau menurut aturan yang ada ya, Perma nomor 1/1956 sebagaimana sering kita bahas juga, seharusnya yang harus diselesaikan itu adalah yang terkait dengan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Apakah Jokowi mendapatkan ijazah dengan prosedur yang benar atau tidak. Nah, itu sesungguhnya bisa dipastikan di peradilan perdatanya, di Pengadilan Negeri Surakarta itu perbuatan melawan hukum. Persoalannya adalah sepertinya Jokowi menghindar dari peradilan tersebut. Padahal dia mengatakan akan menghadirkan ijazahnya kalau seandainya diperintahkan oleh pengadilan. Ketika mediasi mereka tidak mau menampilkan ijazahnya. Bahkan ijazahnya sekarang konon adanya di Bareskrim Mabespori. Itu satu. Yang kedua, ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, kawan-kawan semua, pasal 10 ya, yang mengatakan kalau ada misalnya tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kasus konkret dan kemudian ada laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap melaporkan tersebut, maka yang harus didahulukan adalah laporan tentang ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau ijazah palsunya. Nah, ini terbalik, yang cepat itu adalah pencemaran nama baik dan fitnahnya. Padahal kita tahu bahwa pencemaran dan nama baik jadi relevan kalau seandainya ijazah palsunya tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan tidak relevan lagi. Itu satu. Nah, yang kedua yang ingin saya jelaskan juga adalah kalau saya lihat ya sebagai orang hukum menganalisis, sebenarnya tidak ada pasal yang relevan yang bisa dikenakan kepada baik Roy Suryo, Dr. Tifa maupun calon-calon yang disebut lainnya. Kan yang disebut tuh RS, ES, kemudian T dan K. Kenapa? Kalau kita menggunakan pasal KUHP misalnya, perlu dipahami bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bertindak untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu nggak boleh dikriminalkan. Kalau menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE, sebagaimana disebutkan, maka Roy Suryo dan Tifa juga harus bebas dan teman-teman, karena Jokowi masih menjadi pejabat publik. Putusan MK terakhir mengatakan bahwa kalau dia pejabat publik tidak boleh mengadukan. Karena ini adalah negara demokrasi, ini adalah bagian dari kontrol publik. Yang ketiga, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang sanksi hukumnya 8 tahun untuk Undang-Undang 32, 12 tahun untuk Undang-Undang 35, itu tidak relevan diterapkan kepada baik Dr. Tifa maupun yang lainnya. Karena itu adalah bagaimana mengoprak-aprik data elektronik seolah-olah jadi asli dan lain sebagainya. Justru orang yang mengupload itu yang seharusnya dipermasalahkan. Karena saya melihat tidak ada yang relevan seharusnya, maka ini tidak perlu diproses. Itu pendapat saya. Nah, lagi pula ternyata dari informasi yang saya dapatkan, ini tidak jelas siapa yang dilaporkan sampai hari ini. Jadi dalam undangan klarifikasi yang saya dengar dari Rizal Fadila misalnya, ketika ditanyakan siapa yang dilaporkan, nggak jelas. Sementara kuasa hukum hanya menyebut RS, ES, T, dan K. Tetapi tidak secara eksplisit. Seharusnya diklarifikasi dulu kepada pelapor, Anda mau melaporkan siapa? Locus delictinya di mana? Tempus delictinya di mana? Kalau sudah clear, barulah ngundang pihak-pihak lain. Entah itu yang diperkirakan akan dijadikan tersangka, entah itu jadi saksi dan lain sebagainya. Ini seolah-olah, ini terakhir dari saya, seolah-olah belanja masalah dulu. Cari, dapatkan info. Nah,
Nanti cari Nanti lemahnya lemahnya di di mana. mana baru kita tersangkakan. Nah, ini kan penegakan hukum yang tidak fair menurut saya ya. Karena kita bicara mengenai prinsip equality before the law. Dan fungsi polisi penegak hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, Kamtibmas dan penegakan hukum yang benar dan adil. Jadi bukan alat untuk kriminalisasi atau alat untuk penguasa menginginkan hasratnya terpenuhi. Apalagi kalau misalnya pokoknya dia harus masuk gitu kan. Saya dengar itu dari misalnya pendukung-pendukungnya masuk, pokoknya tidak mau tahu. Nah, ini kan cara penegakan hukum yang menurut saya tidak benar, dan seharusnya Prabowo Subianto tidak boleh lagi mengulangi tragedi ini di era pemerintahan presiden sebelumnya. Kita tahu ada Syahganda Nenggolan, ada Anton Permana, Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian ada Jumhur Hidayat, Bunda Mary itu ada juga, Edi Mulyadi. Ini orang-orang yang dikriminalisasi bukan karena melakukan kejahatan seperti garong, rampok, korupsi dan lain sebagainya, tetapi karena berpendapat. Makanya kalau orang berpendapat kemudian bisa dikriminalisasi dan kemudian bisa divonis, maka negara kita adalah negara yang sontoloyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan dari kawan-kawan media. Kalau cukup kita cukupkan. Ada pertanyaan? Baiklah, terima kasih. Pemeriksaan hari ini adalah klarifikasi, bukan penyelidikan, bukan penyidikan. Klarifikasi itu hanya mengkonfirmasi hal-hal yang tidak substansi. Sehingga saya kaget juga ada pemeriksaan sampai 12 jam dan sebagainya, ditanya apa itu, 13 jam dan sebagainya, apa itu. Ini adalah klarifikasi, itu seharusnya apa yang dilaporkan, tuntutannya apa, dugaan pidananya apa, lokusnya di mana, temposnya kapan, itu seharusnya, ya kan? Dan satu hal lagi, ini sebenarnya teman-teman ini adalah mewakili rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dikenakan pasal 310, 311, karena ayat 3-nya menyatakan demi kepentingan umum, maka tidak dapat dilakukan tindak pidana. Jadi satu hal lagi yang penting saya tekankan, yaitu masalah kenapa teman-teman ini selama ini mempertanyakan ada dugaan-dugaan tidak ada ijazah itu, karena pada peristiwa persidangan Gus Nur dan Bambang Tri itu objeknya adalah ijazah, tapi ijazah itu tidak disampaikan, sehingga diduga tidak diberikan, tidak ditunjukkan, sehingga diduga dia tidak punya ijazah. Oleh sebab itu teman-teman beritiket baik, datang ke Gajah Mada, bahkan datang ke rumah Jokowi, bahkan bersurat lebih dahulu, istilahnya ketok pintu lah, ya kan, untuk mempertanyakan, tapi tidak ditanggapi. Nah, ini kan masalahnya seperti ini. Dan satu hal lagi, seperti Bang Refli katakan, bahwa laporan ini sudah didului oleh TPUA, bahkan ke Mabes Polri. Yang mana kalau demikian, ketentuan pasal 10 Undang-Undang 31 tahun 2014, yaitu perlindungan saksi dan korban, jika ada laporan lebih dulu, maka tidak bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Kalau itu sampai terjadi presiden seperti ini, tidak ada laporan di Indonesia ini. Setiap laporan ditangkal dengan itu. Padahal ketentuannya wajib diselesaikan dulu laporan pertama sampai inkrah. Karena beliau ini yang melapor lebih awal. Itu saya. Terima kasih. Ya. Jadi ada hal yang penting, ini yang nggak bisa dibantah. Jadi setiap pejabat negara itu boleh dikritik. Apa dasarnya? Dasarnya yaitu putusan 105 MK P22 dan 24 tahun 2024. Itu jelas di putusan MK 105 menyatakan bahwa pejabat negara, pemerintah, korporasi, kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Maknanya apa? Maknanya setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah itu tidak boleh melaporkan. Ini penting untuk kita sampaikan. Nah, kalau kita bicara kepada dua orang yang sekarang diangkat menjadi dewas tertinggi Danatara, itu berdasarkan Kepres 30 yang langsung diangkat oleh Presiden Prabowo.
Berarti maknanya apa? Maknanya pejabat negara dengan dapat gaji yang cukup besar dari APBN dan uang rakyat. Tapi itu harusnya tidak boleh melaporkan. Boleh dikritik malah di putusan MK. Sebab putusan MK itu tertinggi. Jadi itu poin yang tidak bisa dibantah gitu loh ya. Setiap pejabat negara tidak boleh melaporkan, boleh dikritik. Ya, memang penjelasan tidak ada penjelasan untuk tidak boleh melaporkan, tapi boleh dikritik. Boleh dikritik maknanya berarti pejabat tersebut itu ya harus menerima dong dikritik, kan begitu. Apalagi kalau kita bicara soal masalah sekarang ini yang terjadi, bayangkan aja mulai dari wali kota 10 tahun, 2 tahun gubernur, 10 tahun presiden, itu kan mendapatkan fasilitas yang cukup fantastik. Kenapa sih rakyat minta untuk tidak ditunjukkan? Kok malah ditunjukkan kepada wartawan yang tidak boleh juga difoto, ya kan? Pada saat diundang, nah, kalau kami itu kan memberikan surat secara resmi loh ya suratnya ke UGM itu, termasuk ke rumah Solo gitu. Jadi itu yang paling penting. Saya tidak mau polemik apapun, silahkan diperiksa. Namun kalau saya bisa menjelaskan, klarifikasi itu tidak diatur di KUHAP, tapi kita menghormati, tetap menghormati kita untuk mengikuti proses, nggak apa-apa, selama tidak ada kriminalisasi. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai rakyat petani, sebagai rakyat nelayan, Pak Presiden, saya tahu ini Pak Presiden kan itu namanya Pak Prabowo, presidennya saat ini. Kok ini kasus ijazah palsu ini seperti rakyat ini sedang menghadapi kekuatan besar gitu. Hal yang sepele yang menurut saya cuman ijazah saja, tinggal ditunjukkan selesai. Kok ini seperti berputar-putar, berlarut-larut, bertahun-tahun. Ini kayak apa kok? Saya sebagai rakyat kecil ngelihatnya malu amat, ini negara seperti ini gitu. Udah sih Pak, sudahilah. Malu sama negara-negara lain, sudahi udah. Masa orang-orang udah ngomong planet Mars segala macam, kita masih ngurusin masalah ini. Udah, yang jujur, yang adil. Udah, tolong Pak Kapolrinya tuh diomong Pak Presiden. Harus bener, harus jujur, harus adil. Jangan panjang-panjang lagi, lika-liku berdrama lagi, bersandiwara lagi. Tolonglah, kita juga sebagai rakyat malu ngelihatnya. Malu, biar rakyat ini tentrem, yang cari ikan, tentrem nyari ikan. Yang nanam padi, tentrem nanam padi. Masih banyak hal yang harus kita lakukan buat negara kita ini, negara besar ini. Masa urusan ini bertele-tele, tolong sudahilah Pak. Ya, mohon ini mah dari rakyat kecil ini mah. Saya emang nggak bisa ngomong hukum atau apa, tolong minta seadil-adilnya hukum ini ya. Terima kasih. Racikan Berita 1.